Assalamualaikum rekan-rekan dunia IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bagian-bagian jangka sorong dan cara menghitung jangka sorongnya. Ini adalah gambar jangka sorong yang akan kita bahas bagiannya dan bagaimana cara mengukurnya. Ini ada di materi kelas 7 SMP dan kelas 10 di SMA jurusan IPA. Oke, ini adalah gambar jangka sorong yang normal ada di sekolahan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama kita bahas tidak sesuai nomor aja ya. Kita bahas yang runtut aja. Yang pertama itu kita bahas nomor 1 dulu. Nomor 1 itu rahang atas. Ini antara ini, ini dinamakan rahang atas. Rahang atas itu digunakan untuk mengukur diameter benda dalam. Biasanya itu tutup botol atau dalamnya botol. Yang bawah ini kan atas, rahang atas. Berarti ini yang rahang bawah. Rahang bawah itu berfungsi untuk mengukur panjang benda dan mengukur diameter luar benda. Oke, yang atas ini untuk mengukur diameter benda dalam, yang bawah ini untuk mengukur diameter benda luar. Nomor 2 ini namanya pengunci. Pengunci itu digunakan untuk mengunci benda yang akan diukur. Apabila bendanya ditaruh di sini, lalu biar bendanya itu tidak bergeser-geser, itu kita menggunakan pengunci ini. Kita gerakkan ke kanan, nanti akan mengunci. Terus selanjutnya nomor 4 ini tuas kedalaman, berfungsi untuk mengukur kedalaman benda. Kalau sudah bagian-bagiannya, yang paling penting di dalam jangka sorong itu ada di nomor 3 dan nomor 4. Di nomor 3 dan nomor 4 ini digunakan untuk mengukur kedalaman atau diameter. Yang nomor 3 itu skala utama. Skala utama itu memiliki satuan cm dan inci. Satuan cm-nya itu di sini biasanya. Di sini. Kalau incinya itu di sini, di atas ini. Itu skala utama nomor 3. Yang nomor 6 itu skala Nonius. Nah, skala Nonius itu yang ini, yang bawah ini. Nah, ini adalah skala Nonius. Skala Nonius memiliki satuan milimeter. Beda ya antara skala utama dan skala Nonius. Untuk bagian-bagian dari jangka sorong, mungkin ini saja. Untuk bagian-bagian jangka sorong yang perlu kalian pahami ada di poin-poin ini. Lanjutnya kita akan bahas bagaimana cara menghitung hasil dari pengukuran menggunakan jangka sorong. Oke, ini adalah contoh hasil pengukuran dari jangka sorong. Kita langsung identifikasi aja ya yang sesuai dengan bagian-bagian jangka sorong yang digunakan untuk mengukur suatu benda. Yang pertama kita analisis dulu mana skala utama dan skala Noniusnya. Skala utama itu yang ini ya, dari nomor 2 sampai ke sini tuh yang atas ini namanya skala utama. Skala utama memiliki satuan cm. Sedangkan yang bawah itu skala Nonius memiliki satuan milimeter. Dari sini paham ya? Yang atas ini skala utama, yang bawah ini skala Nonius. Hasil pengukuran dari jangka sorong itu adalah skala utama yang ini ditambah skala Nonius. Jadi untuk mengukur hasil jangka sorong itu skala utama plus skala Nonius. Kita langsung saja praktekkan ya. Kita kan sudah tahu bahwa hasil pengukuran itu menggunakan skala utama ditambah skala Nonius. Cara menentukan skala utamanya kita patokkan pada angka 0 yang ada di skala Nonius. Diingat-ingat, untuk menentukan skala utamanya kita cari patokan di angka 0 pada skala Nonius. Nah, kalau di garis lurus itu kan di sini ya tepatnya ya. Nah, di sini ya. Kalau di garis lurus sana, nah angkanya di sini. Skala utamanya ini kan angka 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan nggak sampai ke 8, berarti
skala utamanya itu 2,7 cm. Paham ya? Saya ulangi lagi, skala utama itu dimulai dari angka 2. Di sini kan angka 2. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7. Setelah menentukan skala utama, kita menentukan skala noniusnya. Skala nonius itu kita lihat di skala nonius dan skala utama yang saling berhimpit. Yang berhimpit itu seperti ini. Nah, antara skala nonius dan skala utama itu saling berhimpit lurus ini. Nah, itu di angka berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di angka 6. Jadi skala noniusnya 0,6 mm. Ingat-ingat skala nonius satuannya milimeter. 0,6 mm. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 mm. Kalau sudah menentukan skala utama dan skala noniusnya, kita lihat dulu satuannya. Yang skala utama masih cm, yang skala nonius masih mm. Kita samakan dulu, boleh ke cm atau mm. Kita jadikan ke cm dulu aja ya. Kita tahu bahwa mm ke cm itu naik 1, berarti 0,6 dibagi 10 itu hasilnya 0,06 cm. Nah, kan skala utama ketemu 2,7 cm, skala noniusnya ketemu 0,06 cm, kan sudah sama. Kita langsung jumlahkan. Skala utama tambah skala nonius, nah 2,7 ditambah 0,06 ketemu 2,76 cm. Jadi hasil pengukuran dari gambar ini adalah 2,76 cm atau 27,6 mm, tergantung soal yang ditanyakan. Oke, mungkin itu saja video yang dapat saya bahas kali ini. Semoga bermanfaat.